Aura menakutkan menyebar, dan air laut mengalir membentuk pusaran air besar. Baru kemudian Zhu Qingxiu ingat bahwa Chen Ping telah membuat lingkaran sihir, dan tombak yang baru saja dia tembakkan diblokir oleh lingkaran sihir. Zhu Qingxiu tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Nafas di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Chen Ping tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Zhu Qingxiu. Dia tidak menyangka Zhu Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Anda harus tahu bahwa dia dan Zhu Qingxiu bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Zhu Qingxiu secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chen Ping. Memegang tubuh Zhu Qingxiu dan melihat topeng yang jatuh, wajah Zhu Qingxiu yang terbakar tidak lagi jelek di mata Chen Ping. Jangan khawatir, meskipun aku pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu. Mata Chen Ping penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lingkaran sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Ningzi mengerutkan kening di udara, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahayanya menghilang, para pembudidaya iblis yang terlempar juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah tenang. Ningzi menatap ke laut mati dan mengepalkan tinjunya erat-erat, sialan, biarkan mereka lari. Dia tidak menyangka bahwa formasi yang dikerahkan oleh Chen Ping akan menjadi begitu kuat. Tidak hanya pukulannya gagal menghancurkannya, tetapi pada saat formasi itu meledak, dia bahkan tidak dapat mengamatinya. Chen Ping memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Zhu Qingxiu. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka masih membiarkan Chen Ping melarikan diri. Ningzi hanya bisa mengertakkan gigi. Ini adalah saat terdekatku untuk membunuh Chen Ping sejak datang ke alam surgawi. Ini semua salah Zhu Qingxiu. Jika dia tidak melawan dengan putus asa, menurutku Chen Ping tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Biksu berbaju hijau itu mengutuk. Tapi apa yang dia katakan benar. Jika bukan karena Zhu Qingxiu berusaha keras untuk menunda waktu, Chen Ping benar-benar tidak akan bisa membuat lingkaran sihir. Saya tidak mendapatkan buku rahasia Sekte Wanjian, dan Chen Ping, yang telah disembah oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, juga melarikan diri. Kali ini mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan beberapa orang. Benar-benar mencuri tetapi kehilangan beras. Maka Zhu Qingxiu tidak akan hidup lama, dan bahkan jika Chen Ping melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Ikuti aku untuk menemukannya. Setelah Ningzi selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Ketika lebih dari selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengejarnya. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil di Laut Mati, seberkas cahaya bersinar, dan Chen Ping muncul di pulau terpencil sambil memegang Zhu Qingxiu. Memegang Zhu Qingxiu di pelukannya dan melakukan langkah-langkah membengkokkan api satu demi satu, Chen Ping juga kehabisan napas. Meskipun langkah pembengkokan api cepat dan dapat menempuh jarak beberapa mil dalam satu langkah, langkah ini juga menghabiskan banyak energi. Chen Ping memandang Zhu Qingxiu dalam pelukannya dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Zhu Qingxiu sama anggunnya dengan Gossamer, melayang di ambang kematian. Chen Ping menemukan tempat datar dan meletakkan Zhu Qingxiu di tanah, yang berlumuran darah, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat sangat jelek. Namun meski begitu, Zhu Qingxiu masih memegang slip giok rahasia Sekte Wanjian di tangannya. Zhu Qingxiu telah mengonsumsi terlalu banyak darah dan esensi. Jika itu hanya cedera biasa atau bahkan cedera serius, Chen Ping akan dapat mengobatinya, dan dia juga memiliki berbagai ramuan. Tapi yang dikonsumsi Zhu Qingxiu adalah esensi dan darahnya sendiri, dan hal semacam ini tidak dapat diisi ulang dengan pil. Esensi dan darah terbentuk sedikit demi sedikit selama latihan terus-menerus dari setiap beku siang dan malam. Dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap beku. Mengkonsumsi saripati dan darah tidak ada bedanya dengan mengkonsumsi nyawa, sehingga banyak beku yang tidak akan dengan mudah mengkonsumsi saripati dan darahnya sendiri kecuali mereka terpaksa. Chen Ping dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Zhu Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Zhu Qingxiu bangun. Namun terlepas dari upaya Chen Ping untuk waktu yang lama, Zhu Qingxiu tidak menanggapi sama sekali.
Chen Ping mulai menyuntikkan energi abadi dan energi naga ke dalam tubuh Zhu Qingxiu lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Chen Ping kelelahan, dan kondisi Zhu Qingxiu tidak kunjung membaik. Jangan sia-siakan usahamu. Esensi dan darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Meskipun dia belum mati sekarang dan tubuhnya masih hangat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Kamu pikir aku ini siapa? Chen Ping sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara dengan Raja Iblis Ciyun dengan nada seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Chen Ping harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang pria dan wanita sekarang? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu? Kenapa kamu berpura-pura sekarang? Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata. Chen Ping tidak bisa berkata-kata dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Ciyun. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Saat ini, Chen Ping meminum semuanya untuk Zhu Qingxiu, terlepas dari apakah itu berharga atau tidak. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan tidak pernah mati. Jika tidak, Chen Ping tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan dia harus melindungi Zhu Jiazhen mulai sekarang. Dan Chen Ping akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar pil memasuki tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Zhu Qingxiu, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika dia memiliki lebih banyak aura, tidak ada cara untuk bangun. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Fire Qilin tiba-tiba terhuyung keluar dari ring penyimpanan. Saya melihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, Huo Qilin kembali ke ring penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Chen Ping. Chen Ping memasang ekspresi marah di wajahnya, dia sekarang tidak berdaya di depan Zhu Qingxiu yang tidak sadarkan diri. Unicorn api ini bahkan berjalan keluar dengan arogan dan buang air kecil di depannya. Tepat ketika Chen Ping hendak mengeluarkan kilin api dari cincin penyimpanan dan merapikannya sehingga ia tahu siapa pemiliknya, Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat, itu adalah kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa boneka wanita ini tidak akan mati. Sudah. Chen Ping tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, apa maksudmu? Dasar bodoh, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan air kencing binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kamu menggunakan urin unicorn api sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah darah dan pengisian esensi, dan boneka wanita ini bisa hidup kembali. Mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi tidak akan menyebabkan kematian. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan kuali Senong, lalu melambaikan tangannya, dan seekor naga api muncul, secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Chen Ping dan Zhu Qingxiu. Chen Ping tidak punya waktu untuk mengatur formasi, jadi dia hanya bisa menggunakan elemen api sebagai perlindungan untuk sementara, kemudian masukkan berbagai bahan dan urin api kilin ke dalam kuali Senong, api berkobar di bawah kuali Senong, dan Chen Ping melemparkan semua jenis tumbuhan peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, pil dimurnikan oleh Chen Ping dan dimasukkan ke dalam mulut Zhu Qingxiu. Hanya butuh beberapa saat hingga napas Zhu Qingxiu menjadi tenang dan dia perlahan membuka matanya. Chen Ping dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Zhu Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Zhu Qingxiu bangun. Namun terlepas dari upaya Chen Ping untuk waktu yang lama, Zhu Qingxiu tidak menanggapi sama sekali. Chen Ping mulai menyuntikkan energi abadi dan energi naga ke dalam tubuh Zhu Qingxiu lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Chen Ping kelelahan, dan kondisi Zhu Qingxiu tidak kunjung membaik. Jangan sia-siakan usahamu. Esensi dan darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Meskipun dia belum mati dan tubuhnya masih hangat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau.
Suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Kamu pikir aku ini siapa? Chen Ping sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara dengan Raja Iblis Ciyun dengan nada seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Chen Ping harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang pria dan wanita sekarang? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu? Kenapa kamu berpura-pura sekarang? Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata. Chen Ping tidak bisa berkata-kata dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Ciyun. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Saat ini, Chen Ping meminum semuanya untuk Zhu Qingxiu, terlepas dari apakah itu berharga atau tidak. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan tidak pernah mati. Jika tidak, Chen Ping tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan dia harus melindungi Zhu Jiazhen mulai sekarang. Dan Chen Ping akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar pil memasuki tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Zhu Qingxiu, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika dia memiliki lebih banyak aura, tidak ada cara untuk bangun. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Fire Qilin tiba-tiba terhuyung keluar dari ring penyimpanan. Saya melihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, Huo Qilin kembali ke ring penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Chen Ping. Chen Ping memasang ekspresi marah di wajahnya, dia sekarang tidak berdaya di depan Zhu Qingxiu yang tidak sadarkan diri. Unicorn api ini bahkan berjalan keluar dengan arogan dan buang air kecil di depannya. Tepat ketika Chen Ping hendak mengeluarkan kilin api dari cincin penyimpanan dan merapikannya sehingga ia tahu siapa pemiliknya, Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat, itu adalah kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa boneka wanita ini tidak akan mati. Sudah. Chen Ping tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, apa maksudmu? Dasar bodoh, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan air kencing binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kamu bisa menggunakan urin Fire Qilin sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah darah dan pengisian esensi, dan gadis ini akan bisa hidup kembali. Mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi tidak akan menyebabkan kematian. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan kuali Senong, lalu melambaikan tangannya, dan seekor naga api muncul, secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Chen Ping dan Zhu Qingxiu. Chen Ping tidak punya waktu untuk mengatur formasi, jadi dia hanya bisa menggunakan elemen api sebagai perlindungan untuk sementara. Kemudian masukkan berbagai bahan dan urin api Qilin ke dalam kuali Senong. Api berkobar di bawah kuali Senong, dan Chen Ping melemparkan semua jenis tumbuhan peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, pil dimurnikan oleh Chen Ping dan dimasukkan ke dalam mulut Zhu Qingxiu. Hanya butuh beberapa saat hingga napas Zhu Qingxiu menjadi tenang dan dia perlahan membuka matanya.